Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah sesuatu yang akan nyata dan kamu miliki sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan sampel kartunya buat Pisces. Oke, Pisces, inilah sesuatu yang akan nyata dan akan kau miliki sebentar lagi. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya, buat Pisces. Oke, ada 5. Oh, ini ada make a wish. Ada permintaan kamu nih, ada doa-doa kamu yang mungkin akan terjawab ataupun terwujud di sini. Banyak ya, mungkin dalam hati kamu berdoa, "Ya Tuhan, aku ingin diberikan kesabaran untuk menghadapi semua cobaan ataupun perjalanan hidup ini." Nah, ada ya seperti itu. Terus ada juga ya berdoa, "Aku menginginkan seseorang yang mungkin lebih baik," gitu ya, yang ya mungkin layak untuk aku. Ada yang begitu. Terus ada juga doanya, "Ya Tuhan, aku pengen hidup aku mulai berubah dan mulai membaik. Aku ingin dijauhkan dari orang-orang toksik. Aku ingin dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk," gitu loh. Datangkanlah kepada aku hal-hal yang baik, ya. Nah, itulah mungkin ada doa-doa kamu, sebanyak apa yang doa yang kamu panjatkan, satu persatu mungkin di sini akan terwujud ya. Yakinkanlah pada diri kamu. Oke? Nah, itulah yang nantinya akan kamu miliki. Akan nyata. Ada doa-doa kamu akan nyata nantinya. Wah, luar biasa ya. Ini, aku melihat ada foxfire. Ada sebuah gairah, ada sebuah apa ya, dalam hidup kamu itu kayak muncul nih. Mungkin ada doa-doa kamu satu persatu itu mulai terwujud. Salah satunya itu adalah tentang kekuatan atau power dalam diri kamu. Yang dulu awalnya kamu merasa hidup aku ini kayak kok hampa ya, kok hidup aku ini ya nggak ada semangat gitu. Aku down, aku stuck gitu lah, aku berada di titik terendah gitu yang membuat aku tidak bersemangat. Namun di sini aku melihat ya, dengan doa kamu tadi aku pengen diberikan kekuatan, maka Tuhan berikan kekuatan buat kamu ya. Dan mungkin kamu juga kaget dengan perubahan pada diri kamu. Ya mungkin itulah doa kamu yang benar-benar akan nyata di sini. Dan apa yang kamu miliki akhirnya? Ya udah kekuatan untuk merubah semua keadaan ini. Akhirnya kamu bersemangat kembali. Mungkin ini ada case-nya itu dalam hal kehidupan apa ya finansialnya kamu ya. Kalau aku rasakan di sini ada beberapa dari Pisces di mana kamu yang stuck atau mungkin kamu ditinggalkan pasangan, lalu kamu juga berjuang sendiri dalam menafkahi anak, keluarga dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kamu di sini tidak patah semangat gitu loh. Justru semangat kamu makin membara, makin berkorbar gitu ya. Arti kata ya banyak hal peluang nantinya yang akan bisa kamu dapatkan dengan semangatnya kamu itu gitu. Tuhan pasti akan berikan itu kepada kamu. Jadi kamu yakinkan diri kamu ya. Karena di sini ada doa-doa kamu akan terwujud di sini. Oke? Atau aku juga bisa aku juga merasakan ya di sini mungkin tentang percintaannya kamu ada mulai mulai ada gairah lagi atau kamu mulai membuka hati lagi ya, atau seseorang mulai mendekat ke kamu lagi. Nah, nanti akan kita lihat di kartu tarot ya, seperti apakah itu. Ini ada acceptance ya. Di sini kamu benar-benar akan menerima keadaan yang mungkin, yang membuat kamu stuck, itu kamu menerima gitu loh. Bahkan kamu tidak menyalahkan siapapun di sini dalam kondisi ini. Yang dulu biasanya ya, kamu itu suka nyalain keadaan, nyalain orang-orang di sekitar kamu ya, nyalain teman, nyalain pasangan, nyalahin keluarga atau siapapun. Karena, kenapa sih aku begini? Pasti karena dia nih." Nah, tapi sekarang kamu tidak mau menyalahkan siapapun, kamu menerima segala apa yang terjadi pada kamu. Karena kamu sudah mulai, berpikiran bijak. Karena kamu juga tahu bahwasanya hidup di dunia ini adalah, skenario yang diberikan Tuhan yang harus kita jalankan gitu loh. Nah, itu mau tidak mau kita menerima dan bersyukur. Mungkin ada hikmah di balik semua yang terjadi. Itu yang kamu tangkap gitu loh.
dalam pikiran kamu itu, karena kamu punya keyakinan, "Aku yakin jika aku punya masalah, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik," begitu. Nah, mungkin contohnya saat, pekerjaan ya, kamu tidak punya pekerjaan atau kamu kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena mungkin di sekeliling kamu itu banyak orang-orang toksik. Kamu sudah tidak nyaman, itu membuat kamu hidup kamu itu kayak ya berefek lah gitu ya, ke kehidupan kamu, ke kehidupan keluarga kamu atau kehidupan pribadi kamu ya, sehingga membuat kamu harus meninggalkan itu. Tapi semua itu membuat kamu sadar, "Aku yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat aku, jika aku berada di jalan yang benar," gitu ya. Oke, ini, kamu akan bisa menerima semua keadaan itu, ataupun nanti ada tantangan, halangan, hambatan ya, ataupun masalah yang datang kepada kamu ya, kamu itu akan bisa menerimanya dan memperjuangkan dan menyelesaikannya gitu loh, ya. Kamu tidak lagi berlarut-larut dalam masalah, kamu tidak lagi meratapi apa yang terjadi, enggak. Justru kamu bangkit karena di sini ada gairah dan kamu bisa menerima semua itu, oke? Ini yang terjadi ya. Karena itu juga salah satu dari doa kamu ya, dikuatkan menjadi orang yang kuat, punya power, bisa menyelesaikan semua masalah ya. Namanya hidup itu ya selalu pasti ada masalah ya gitu. Di sini ada willing entanglement ya. Aku melihat memang kamu pernah terikat ya, terjebak dalam satu kondisi di mana kamu tidak bisa berjalan, di mana kamu tidak bisa melakukan apapun ya. Ya kamu bisa hanyalah saat ini mungkin berdoa. Saat ini kamu surrender. Nah, disitulah ya pada akhirnya kamu menemukan sebuah jalan ataupun bantuan dari seseorang. Bisa saja Tuhan mengirimkan seseorang kepada kamu. Itu salah satu doa kamu. Doa kamu yang meminta bahwasanya aku ya Tuhan, aku pengen ada seseorang yang benar-benar bisa memahami aku, mengerti aku. Nah, inilah mungkin datang seseorang yang membuat semuanya itu berubah. Keterikatan kamu, keterjebakan kamu ini mungkin akan selesai gitu loh, ya. Ini juga ada sharing your wisdom. Nah, akhirnya kamu bisa menunjukkan kebebasan kamu. Kamu bisa menunjukkan kebijaksanaan kamu. Kamu bisa memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. Mungkin ya, dulu itu kamu pernah tidak dihargai di dalam satu lingkungan atau di dalam satu komunitas. Atau kamu pernah dulu tidak ya merasakan adanya kasih sayang gitu ya dari keluarga, dari siapapun. Nah, tapi di sini kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu menunjukkan ya, kalau aku itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, inilah kamu ya. Dan inilah yang nantinya akan kamu miliki dan akan nyata dalam hidup kamu. Karena tidak akan selamanya hidup kamu itu ya seperti itu aja ya. Jika kamu tidak ingin merubahnya. Tapi di sini aku melihat kamu yang ingin merubahnya. Salah satu yang kamu lakukan adalah doa. Ya, karena mungkin usaha sudah kamu lakukan semuanya. Lalu kita surrender, kamu berdoa. Disitulah Tuhan akan menjawab semuanya. Nah, makanya di sini kamu bisa memperlihatkan, menunjukkan kelayakan dalam diri kamu, kualitas diri kamu, ya. Oke. Ini ada the light. Nah, kamu akan bersinar, kamu akan bercahaya. Kamu akan benar-benar kayak akan dipandang, akan dilihat, akan dicintai, akan disayang oleh siapapun di sini. Inilah nantinya yang akan nyata dan sekarang kamu miliki adalah sinaran dari ya aura-aura kamu kepancar, energi positif kamu kepancar. Itu yang membuat orang-orang banyak tertarik kepada kamu. Banyak orang-orang yang benar-benar mencari kamu di sini. Ya, Pisces. Karena kamu benar-benar memancarkan sebuah cahaya. Seolah-olah banyak orang-orang merasa kayak diterangi oleh cahaya kamu. Ya. Nah, inilah yang terbaca. Oke, Pisces. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini? Buat Pisces. Apalagi yang akan segera nyata dan kamu miliki? Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Apakah itu? Oke. Nah, wow. Ada the lover. Nah, mungkin inilah sebuah cerita ini ya. Cerita dari kartu-kartu oracle kamu ini. Untuk zodiak-zodiaknya yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi ya. Aries, Leo, Sagi dan Gemini. Gemini juga kuat di sini. Nah, baik Pisces. Kita lihat di sini. Kalau dari bottom of the deck ya, di sini ada Four of Swords. Itu menggambarkan kalau kamu itu lagi benar-benar bermeditasi, kamu lagi pengen healing, kamu lagi pengen melupakan ya semua hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup kamu sebelumnya ya.
karena itu begitu sangat membuat kamu terbebani. Nah nah disinilah aku melihat ya, energi kamu itu, seakan-akan aku bisa melewati ini semua. Aku yakin aku sanggup karena, ya di situlah doa-doa kamu terkabulkan oleh Tuhan semesta alam, sehingga kamu kuat dan berjuang kembali. Ya, saat kamu benar-benar mencoba mengembalikan semua tenaga kamu, energi-energi kamu, ya, di situlah kamu mulai fokus lagi kepada apa yang ingin kamu capai. Salah satunya itu adalah mungkin dari segi finansial. Kamu pengen menunjukkan dulu nih, bahwasanya aku itu mampu, ya, memiliki pekerjaan, memiliki cuan, memiliki ini atau itu gitu ya. Mungkin ada keinginan kamu, aku itu pengen pengen punya mobil, aku pengen beli mobil ya. Dan itu mungkin akan terwujud ya. Apa? Karena apa? Karena kamu belum benar-benar fokus dalam mengelola keuangan yang kamu bekerja. Ya mungkin di situ kamu mulai menabung, mulai tidak boros-boros begitu ya. Intinya ada hal-hal yang membuat kamu harus menahan pengeluaran karena kamu punya tujuan di sini. Oke, ini dia. Dan aku juga melihat semua itu berubah total ya. Karena dalam diri kamu itu benar-benar sudah kamu rubah mindset kamu itu. The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune inilah di mana roda perputaran itu akan berada di kehidupan kamu. Saatnya kamu di sini mungkin akan memutar roda itu. Karena ada kemampuan yang kamu miliki, ada kekuatan yang kamu miliki di sini ya, buat Pisces. Oke. Contohnya itu ya mungkin tentang pekerjaannya kamu ya, atau mungkin, banyak, eee, dari kamu ya Pisces yang kayak dibohongi oleh teman-teman, banyak yang minjam uang gitu ya, atau ngutang gitu ya. Ya semoga aja keinginan kamu itu bisa terwujud, teman-teman kamu bisa bayar hutang atau apa ya, atau bisa dikatakan, kamu yang punya hubungan, percintaan. Nah, karena di sini ada the lover. The lover ini adalah gambaran, kamu seperti terjebak gitu ya, terjebak ya, terjebak dalam satu hubungan cinta yang tidak ada kepastian. Nah, disitulah akhirnya aku melihat kamu di sini punya kesempatan, ada Ace of Swords. Kamu berpikir, "Oh, aku punya punya kesempatan ternyata untuk melepaskan ini dan memulai satu kehidupan baru bagi aku." Nah, itu sekarang yang kamu pikirkan. Makanya karena kamu terikat di sini dengan satu hubungan ini. Nah, ini juga ada Five of Wands. Ini adalah konflik. Konflik yang terbaca di sini. Ya, konflik terbaca ini adalah tentang diri kamu, mungkin konflik tentang diri kamu, konflik tentang keadaan dengan lingkungan kamu ya. Kamu mungkin belum bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan dia ataupun siapapun ya. Tapi sebenarnya itu akan bisa kamu buang jauh-jauh karena di sini ada perubahan. Kamu mulai berpikir di sini ya, sehingga akhirnya konflik yang terjadi itu akan bisa reda gitu loh. Baik itu konflik dalam batin kamu, semua itu akan hilang. Karena di sini kamu mulai fokus kepada sebuah tindakan. Tindakan untuk apa? Ya mungkin apa masalah kamu saat ini? Jika itu adalah tentang sebuah cinta, di mana cinta itu mungkin tidak bisa di apa ya, disatukan atau tidak akan ada komitmen. Kamu boleh bertindak untuk meninggalkan itu dengan senyuman kamu. Ya, dengan hati bahagia. Karena kamu tahu bahwasanya hubungan aku jalan ini membuat aku terjebak gitu loh. Dan kamu tahu bahwasanya kamu akan mulai bersinar lagi. Saat kamu benar-benar bisa melepaskan cinta itu, maka hidup kamu akan bersinar, ya. Ini dia kamu akan bertindak di sini. Ya, jika kamu menginginkan untuk bertindak, ya lakukanlah. Karena itu juga sebagian dari doa kamu. Kamu pengen lepas dari hubungan ini. Walaupun awalnya sulit, walaupun awalnya kayak ada rasa ketakutan ya, tapi pada akhirnya kamu mungkin akan benar-benar yakin kalau aku meninggalkan hubungan ini. Oke? Pisces, karena itu akan membuat hidup kamu itu menderita. Makanya di sini aku melihat kamu itu pengen healing. Kamu itu pengen sembuh dari semuanya, ya. Pisces. Kita akan coba lihat dari kartu oracle lagi. Karena banyak ya yang mungkin yang terbaca di sini, tapi aku bacakan secara global aja. Karena memang namanya kita doa kita pasti banyak ya. Doa-doa kita itu ya pengen hidup bahagia, pengen dapat yang terbaik gitu, dapat pekerjaan yang apa ya, yang cocok begitu. Ya itu semoga aja Tuhan nanti membuat hati kita itu jadi tenang saat berada di pekerjaan mana gitu. Padahal walaupun di awal pikiran kayak sulit banget gitu ya, tapi pada akhirnya kamu akan mampu gitu. Ya intinya kamu surrender sama Tuhan di sini. Kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca. Ah, buat Pisces.
investigasi. Nah, mungkin di sini aku melihat beberapa dari kamu ada lock close apa nih? Tulisannya nggak jelas. Ask question, things before acting. Nah, jadi aku melihat kamu investigasi. Kamu itu akan memikirkan segala sesuatunya sebelum kamu bertindak gitu loh. Jadi sebelum kamu melakukan apapun, kamu itu akan benar-benar bertindak apa ya, kayak memikirkan dulu gitu. Sebelum melakukan apapun kamu berpikir, oh ini bagus nggak ya, ini pantas nggak ya gitu. Atau kalau aku lakukan ini nanti efeknya hasilnya bagaimana, efeknya bagaimana gitu. Jadi kamu pikirkan matang-matang di sini. Itu hebatnya kamu. Arti kata pikiran kamu itu mulai dewasa, mulai bijaksana. Nah, inilah sebenarnya yang kamu inginkan dari dulu ya. Karena kamu itu dulunya kayak sulit banget ya. Untuk berpikir secara bijak itu sulit. Karena apa? Karena banyak termakan hasutan-hasutan dari luar, teman-teman yang dan lainnya. Karena kamu aku lihat ya, Pisces ini sulit untuk menolak ajakan teman. Pisces selalu mengutamakan mungkin apa keinginan teman kamu, mungkin selalu mengutamakan ya mungkin terlalu baiknya kamu ya, sehingga kamu akan mudah dimanfaatkan ya, begitu. Ini ada follow the white rabbit ya. Aku melihat kamu akan bertemu dengan curiosity meet opportunity. Kamu akan bertemu dengan sebuah kesempatan, sebuah peluang ya, untuk kamu benar-benar membuat hidup kamu itu bisa berubah. Follow the white rabbit gitu ya. Arti kata kamu itu akan bisa menangkap ataupun menerima ya, melihat satu satu kesempatan kamu mungkin ya, dalam hal pekerjaan. Mungkin ada seseorang yang membantu kamu, "Kamu mau nggak kerja di sini?" Ya, itu adalah suatu kesempatan, kenapa nggak kamu coba gitu loh. Ada tawaran-tawaran ya, kenapa jangan dipilih dulu gitu loh. Kita masuk dulu, kita pelajari dulu ya. Kalau selagi itu kawan, teman kita yang menawarkan dan teman kita itu bisa dipercaya, arti kata itu adalah hal yang baik begitu loh, ya. Dan begitu juga halnya mungkin dengan dalam percintaannya kamu. Saat kamu benar-benar sudah tahu nih hubungan ini hubungan toksik, hubungan manipulatif ya. Jadi kamu, bahwasanya, "Oh, aku tahu saatnya aku harus bertindak dengan hubungan ini." Karena aku juga tahu saat aku melepaskan hubungan ini, aku yakin pasti akan ada, kesempatan buat aku untuk menemukan yang terbaik, begitu, oke? Nah, kita akan ambil lagi di sini buat Pisces. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya. Makanya doa-doa kamu berdoa, selalu berdoa di sini ya. Pisces ya kayak apa ya? Kayak udah karena usaha udah kamu lakukan. Jadi kayak nggak ada solusi ataupun apa ya, akhirnya kamu benar-benar membuat ya berdoa gitu loh. Salah satunya jalan adalah berdoa. Nah, itu yang kamu pikirkan. Ini ada message for a rabbit. Nah, kamu akan menerima pesan di sini. Pesan untuk diri kamu. Mungkin ya, ada seseorang nantinya yang akan menunjukkan rasanya ke kamu, atau ada pekerjaan yang tiba-tiba aja, oh ada panggilan nih gitu. Saat kamu mungkin tidak melakukan apa-apa, mungkin sudah banyak nih kamu masukkan lamaran ke sini ke situ tapi nggak ada dipanggil ya. Tapi saat kamu diam, saat kamu surrender, saat kamu berdoa, disitulah Tuhan mungkin melakukan pekerjaannya kamu. Kamu akan dipanggil mungkin dalam satu perusahaan ya gitu. Arti kata ada satu hal yang memang benar-benar akan kamu dapatkan, ada pesan-pesan positif nantinya. Oke? Nah, ini ada nonsense. It's time to talk sense ya. Arti kata kamu itu benar-benar akan mengabaikan hal-hal yang berbau negatif. Misalnya nih, kamu akan ketemu dengan seseorang teman yang negatif ataupun toksik ya. Kamu sudah tahu nih bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, itulah kamu, hebatnya kamu itu ke depannya kamu itu sudah bisa mengatur ataupun mengontrol ya, hati dan perasaan, logika kamu juga dan lain sebagainya. Sehingga kamu itu akan lebih, eee, apa ya, ter-planning hidupnya, eee, waspada juga ya, sehingga akhirnya hal-hal yang terjadi di masa lalu itu tidak akan terjadi lagi di masa sekarang gitu loh, ya. Itu yang aku rasakan. Where in the world are you getting to know the new you? Nah, aku melihat di sini, kamu akan bisa mengetahui, kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru tentang diri kamu. Nah, ternyata kamu itu adalah seseorang yang benar-benar uh, bisa kuat ya. Nah, itu yang harus akhirnya kamu tahu. Ternyata aku bisa kuat juga ya. Ternyata aku hebat ya. Aku bisa merubah keadaan ini. Nah, begitu. Oke, Pisces. Inilah yang terbaca dari reading kamu di saat ini ya. Semoga ini bisa membantu kamu, membuat kamu terinspirasi dan lain sebagainya buat Pisces. Oke, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan buat Pisces. Sampai ketemu lagi. Dadah.